Selamat pagi murid-murid, kita bertemu kembali di semester 2. Kali ini kita akan mempelajari kerajinan limbah lunak. Silakan kalian simak dan mengerti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada bab kerajinan kali ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak, B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak, C. Pengolahan bahan limbah lunak. Silakan kalian simak dengan seksama. A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kini kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan, baik interior maupun eksterior. Berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan masyarakat, maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Limbah yang digunakan untuk suatu kerajinan, tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan juga ada limbah dari suatu kegiatan tertentu. Berikut adalah pengelompokan limbah menjadi 3 bagian. 1. Berdasarkan wujudnya, 2. Berdasarkan sumbernya, 3. Berdasarkan senyawanya. Berdasarkan wujudnya, limbah dilihat dari fisiknya. Terdiri dari A. Limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya CO2, CO, HCl, NO2, dan SO2. B. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, rebesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. C. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan lain-lain. 2. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari A. Limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. B. Limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. C. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Dan D. Limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. 3. Berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 jenis. A. Limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. B. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan dan tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, baja, kertas, karet, dan lain-lain. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. 1. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun harus diproses terlebih dahulu agar mendapatkan bahan baku yang baik. Karena limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, tidak semua limbah lunak organik dapat dijadikan karya kerajinan. Berikut adalah karya kerajinan yang dapat digunakan dari limbah lunak organik, yaitu kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. 2. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Berikut adalah contoh dari limbah lunak anorganik: plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. C. Pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan.
Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. A. Reduce atau mengurangi. Meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi, reduce lah. B. Reuse atau menggunakan kembali. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Jadi, reuse lah. C. Recycle atau mendaur ulang. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang kembali. Tidak semua barang bisa didaur ulang kembali. Namun sekarang sudah banyak sekali industri kecil maupun rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Baiklah, materi pada pagi hari ini telah selesai disampaikan. Kiranya kalian dapat mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan. Tetap semangat, belajar dari rumah, dan terapkan 3M. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.